Selamat pagi, sahabat podcast Sultra, Bincang Sultra. Hari ini saya Ridwan Badala, biasa dipanggil Bang RB, menyapa Anda dalam podcast Bincang Sultra yang dikelola oleh Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Tenggara. Untuk sebatas atau sekedar informasi kepada teman-teman semua bahwa podcast ini selalu memberikan berita-berita update, berita-berita aktual, berita-berita yang tervalidasi untuk memberikan klarifikasi, untuk memberikan informasi, disebabkan beberapa informasi yang blank, informasi yang hoax, informasi yang tidak akurat yang diberikan oleh beberapa oknum yang selalu memberikan justifikasi pada pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Baik, beberapa bulan belakang ini sahabat Bincang Sultra, kita disuguhkan banyak kritikan, baik itu oleh masyarakat itu sendiri maupun oleh politisi-politisi yang selalu menyatakan bahwa Gubernur Haji Ali Masih dan Lukman Abu Nawas tidak melaksanakan janji pembangunannya sesuai dengan janji-janjinya selama masa kampanye sebelum jadi gubernur. Baik, untuk memberikan klarifikasi terkait hal itu, hari ini saya mengundang langsung pelaksana harian Dinas Sumber Daya Alam dan Bina Marga, Sumber Daya Air dengan Bina Marga, Sekretaris Dinas ya, tapi dia PLH, Bapak Abu Bakar. Selamat pagi Pak Abu Bakar. Selamat pagi Pak Kadis. Gimana, sehat-sehat? Alhamdulillah sehat ini. Baik Pak. Mohon maaf kemarin ini sebetulnya kami juga mengundang kepala dinas, tapi karena kesibukan beliau sebagai PJ Bupati Bombana. Ya, agendanya padat sekali Pak. Iya, tapi saya yakin Bapak sebagai PLH ya selama 2 tahun terakhir ini ya, bisa menjalankan tugas dengan baik, tidak ada masalah. Saya kira Bapak punya kemampuan, kapasitas dan kompetensi untuk kemudian bisa memberikan klarifikasi. Nah, insya Allah. Oke? Ya. Oke, kita mulai Bapak. Oke. Untuk memberikan literasi kepada masyarakat, sebetulnya apa sih tugas utama dari Dinas Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Air ya? Ya, Sumber Daya Air dan Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara. Mungkin bisa dijelaskan Pak. Baik Pak Kadis, terima kasih warga Sulawesi Tenggara dan juga penonton dan juga pemerintah. Saya dari Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga. Sehari-hari saya sebagai sekretaris dinas pada saat ini memang dikasih amanah untuk melaksanakan sebagai PLH, pelaksana harian kepala dinas, karena Pak Kadis juga ada tugas yang lain sehingga saya ditugaskan. Pertama saya ingin menyampaikan terkait dengan tugas dari Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga. Sebetulnya ada 2 komponen utama yang ditugaskan untuk kami, namanya juga Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga. Itu terkait dengan sumber daya air yang pertama, dan yang kedua terkait dengan Bina Marga. Yang terkait dengan sumber daya air itu sebetulnya ada, kalau di tempat kami itu ada 2 bidang sebetulnya yang menangani. Itu yang terkait dengan sumbernya dan juga yang terkait dengan pemanfaatan. Kalau yang terkait dengan sumber itu dia meliputi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pantai, kerusakan pantai, pengaman pantai, kemudian sungai, normalisasi sungai, penguatan tebing, longsoran, kemudian yang kaitannya dengan banjir yang diakibatkan oleh sungai, itu yang ada di bidang sumber daya air. Kemudian ada juga yang terkait dengan pemanfaatan air. Kalau pemanfaatan air itu yang di dinas kami itu yang terkait dengan pemanfaatan untuk irigasi. Jadi irigasi yang kewenangan provinsi, karena irigasi itu ada yang kewenangan pusat, kewenangan provinsi, dan kewenangan kabupaten. Kemudian yang kedua adalah yang terkait dengan kebinamargaan. Itu ada yang kegiatan-kegiatan yang terkait dengan jalan dan juga jembatan. Perlu saya jelaskan agak detail, itu terkait dengan sumber daya air.
Kalau sumber daya air sebetulnya di wilayah kita itu ada yang namanya wilayah sungai. Wilayah sungai kita terbagi menjadi 5 wilayah sungai. Ada yang kewenangan pusat, ada juga yang kewenangan provinsi. Ada dari 5 itu ada 2 kewenangan pusat dan yang 3 kewenangan provinsi. Kewenangan pusat itu adalah wilayah sungai yang lintas provinsi. Sementara yang kewenangan provinsi itu adalah wilayah sungai yang lintas kabupaten. 2 yang lintas provinsi yang menjadi kewenangan pusat itu adalah wilayah sungai Tuari Lasusua dan juga wilayah sungai Lasolo Konaweha, itu yang merupakan kewenangan pemerintah pusat. Kemudian 3 yang menjadi kewenangan provinsi itu 1 ada di daratan, yaitu Poliang Roraya, itu yang meliputi kawasan Kabupaten Bombana, Konawe Selatan, Kota Kendari, termasuk juga Konawe Kepulauan. Itu menjadi kewenangan provinsi yang ada di wilayah sungai Poliang Roraya. Kemudian ada juga yang di pulau, itu di Pulau Muna, itu WS Muna namanya, wilayah Sungai Muna. Itu meliputi yang ada di Pulau Muna, itu ada Kabupaten Muna, Muna Barat, Buton Tengah, dan juga Pulau Kabaena. Nah, itu WS Muna. Kemudian yang satu lagi yang menjadi kewenangan provinsi itu wilayah Sungai Buton. Itu meliputi Pulau Buton, ada di Buton Utara, Buton Selatan, Kota Bau-Bau, termasuk juga Wakatobi. Itu kalau kita melihat dari kewenangan berdasarkan wilayah sungai. Kemudian yang satu lagi tadi yang kaitannya dengan pemanfaatan, ada irigasi. Irigasi itu juga terbagi. Ada irigasi yang menjadi kewenangan pusat, itu irigasi yang luasannya itu lebih dari 3.000 meter persegi. Itu yang kewenangan pusat. Kemudian yang menjadi bukan meter, tapi hektar. Yang di atas 3.000 hektar itu menjadi kewenangan pusat. Kemudian yang antara 1.000 sampai 3.000 itu menjadi kewenangan provinsi, dan yang di bawah 3.000 itu menjadi kewenangan teman-teman di kabupaten dan kota. Saya pindah ke yang kaitannya dengan kebinamargaan, itu jalan. Jalan itu juga ada jalan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, ada yang kewenangan provinsi, dan ada juga yang kewenangan kabupaten kota. Untuk saat ini itu kewenangan pemerintah pusat yang ada di wilayah Sulawesi Tenggara itu ada sekitar 1.400-an kilometer. Itu menjadi kewenangan pusat. Ini yang menghubungkan antar lintas provinsi. Kalau di kita itu mulai dari ujung Kolaka Utara, kemudian di Lasusua, Kolaka, kemudian sampai melingkar di Bombana, sampai di Labuan, kemudian ke Kota Kendari, kemudian menuju ke utara lagi sampai ke Konawe Utara, sampai ke batas Buton Sulawesi Tengah. Itu menjadi kewenangan pemerintah pusat. Ada juga yang jalur yang ruas yang menghubungkan antara Kota Kolaka dengan Kota Kendari. Itu juga menjadi kewenangan pusat. Itu yang ada di daratan. Ada juga yang ada di kepulauan, itu yang di Munah, itu yang dari Tampo ke Kota Raha sampai di Tondasi, itu juga menjadi kewenangan pusat. Kemudian yang di Pulau Buton itu mulai dari Labuan ke Maligano, kemudian menuju ke Kota Bau-Bau, kemudian dari Bau-Bau menuju ke Pasar Wajo, ke Lasalimu, Kamaru. Nah, itu menjadi kewenangan pemerintah pusat. Ada juga kewenangan pemerintah pusat itu yang di Wakatobi, di Pulau Wanci itu ada juga, tapi tidak panjang di sana. Itu yang kewenangan pusat, yang sekitar 1.400-an kilo itu. Kemudian yang menjadi kewenangan provinsi itu yang menghubungkan antar kabupaten itu sekarang itu sekitar 1.039 kilo. Itu yang kewenangan kita. Itu tersebar di seluruh kabupaten kota, dan
kondisinya juga beda-beda antara kondisi yang wilayah yang satu dengan yang lain. Sementara yang menjadi kewenangan kabupaten kota itu yang ada yang di wilayah masing-masing, dan itu jumlahnya cukup besar itu. Ada 10.000 kiloan lebih itu kalau yang di 10.000 kilo. Ya. Oke. Pak, pemirsa luar biasa ya. Sudah dijelaskan secara rinci apa sih tugasnya sebetulnya Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga. Hari ini kita fokus ya Pak Abu, kita fokus ke terkait jalan, karena ini banyak sorotan loh. Jalan ini banyak sorotan terkait bagaimana sih janji gubernur terkait jalan itu. Beberapa bulan belakangan ini banyak yang sorot terkait itu. Mungkin secara singkat dijelaskan, selama 5 tahun ini Pak Gubernur sudah membangun jalan, tanggung jawab beliau ya sebagai gubernur, dan Lukman Abu Nawab sebagai gubernur. Sudah sejauh berapa kilometer sih jalan yang telah dibangun oleh Bapak Gubernur? Baik. Ini saya fokus untuk yang di jalan provinsi yang menjadi kewenangan kita jalan saja. Provinsi, jalan provinsi kita itu yang tersebar di 17 kabupaten kota ada 1039, berapa itu? Itu yang dalam kondisi baik itu ada 513,48 km. Itu baik artinya baik, tidak memerlukan perbaikan. Sebetulnya namanya jalan baik, meskipun baik itu tetap harus ada perbaikan. Bukan perbaikan, istilahnya di kita itu pemeliharaan rutin. Ya, rutin. Tapi dia posisinya baik kan? Kondisinya baik. Karena kalau tidak dipelihara dengan rutin ya lama-lama kan. Sekitar berapa kilometer? Ada 500-an, 513 itu kilo. Tersebar di berapa kabupaten? Hampir semua pasti ada. Tersebar ya, semuanya dari pasti 500 kilometer itu tersebar ke 17 kabupaten kota. Kemudian ada yang sepanjang 360-an itu dalam kondisi sedang. Sedang itu ya ada rusaknya tapi tidak terlalu parah. Ada kalau misalkan 1 kilo itu mungkin ada lubangnya berapa gitu. Gimana? Lubang besar atau lubang kecil? Enggak lah, itu masih dalam toleransi dan bisa dilalui dengan kecepatan itu 40. Berarti masih normal ya, masih normal. Itu ada 360-an. Itu tersebar ke 17 kabupaten di seluruh kabupaten kota. Terus yang kemudian ada juga yang kondisi rusak ringan itu sepanjang 134,81 kilo. 134 itu tersebar ke seluruh kabupaten kota, 17 kabupaten. Rusak artinya memang perlu perbaikan. Wajib perbaikan. Nah, kalau kita presentasikan Pak Abu, ya Bang Abu, ini kalau kita presentasikan kan ini hampir kurang lebih 80-90% ini sudah dalam keadaan baik dan sedang. Kondisinya saat ini itu sekitar 84,71. Sementara sisanya itu yang tidak baik. Betul. Ini kalau kita mengkategorikan itu kondisi mantap dan tidak mantap. Kalau mantap itu kondisi yang 84%. Baik dan sedang itu tadi. Berarti 84%. Ya, 84% itu dalam kondisi mantap. Nah, ini 80% ini apakah sejak Bapak kali masih memimpin atau memang 80% ini sebelum Pak Ali masih juga? Gini, sebelumnya itu juga kita akan bekerja berdasarkan RPJM. RPJM kita kan RPJM 2018-2023. Berarti mulai dari ini kan? Mulai dari itu. Kondisi kita presentasinya 0 kan? Bukan 0. Saat itu kondisi kita itu 67%. 67%. Ya, 67. Sekarang sudah masuk 84. Berarti kurang lebih ada kenaikan sekitar 20% ya. Betul ya, sekitar itu yang artinya bahwa ada progres pembangunan Bapak Gubernur. Itu intinya kan ada progres ya. Progres. Oke. Jadi kan kita ketika ada dua, mantap dan tidak mantap. Kemudian tanggung jawab kita kan tanggung jawab kita di di kewenangan kita, bukan kewenangan kita di jalan-jalan yang tanggung jawab provinsi. Nah, pertanyaan saya, apakah juga kita bertanggung jawab untuk melakukan perbaikan di kewenangannya pusat atau kewenangan kabupaten kota? Kalau yang di kabupaten kota ada beberapa yang memang kita intervensi. Kita intervensi karena memang misalnya di kabupaten apa? Itu ada di Buton Selatan, itu di Wabula. Kita ada pekerjaan di sana. Stressing sebentar Pak Misa. Wabula yang kemarin kalau tidak salah yang demo, bukan itu ya? Wabula enggak, bukan. Wabula. Kemudian di Kota Bau-Bau ada kita pengaspalan di bypass yang sekitar berapa kilo? Itu ada persisnya saya tidak tahu, 1 kilo
lebih itu. 1 kilo lebih. Eh, Selanjutnya di daratan sini? ada juga yang kita pernah kerja itu yang di Siontapina yang mengarah ke puncak. Oh, ke puncak ya. Nah, ya, itu ya. kan pekerjaan kita juga. Yang kemudian di tebing yang betul, ya, betul ya. Kita ada Dicor ya. kegiatan ya. dulu waktu napak tilas. Napak tilas. Termasuk itu. Itu Kalau di Buton Utara ada intervensi untuk kewenangannya kabupaten dan kalau di Buton pusat Utara belum? tidak. Kalau Tapi di daratan? daratan ada juga sebentar. Kalau ada juga yang di stasiun radar di SMA berapa itu yang di arah Konawe Selatan. Ya, Konawe Selatan. Konawe Selatan itu juga. Itu ada berapa kilo? Itu ada hampir 2 kiloan kalau itu. Ya, artinya kalau kita stresin seperti begini, bahwa gubernur selama periode 5 tahun ini mau berakhir ya, lagi 3 bulan kalau kurang lebih, gubernur telah melakukan progres sebanyak 20 sekian persen ya, dari 56 masa sebelumnya, 50 berapa tadi? 67. 67 masa sebelumnya, kemudian kurang lebih hampir 20 lah, 20%. Kalau kiloan itu 250-an kilo. 250-an kilo, artinya 20% ini jadi tersisa tinggal 11% ya yang belum tercapai. Kalau kita bicara ritme, kalau kita bicara keberhasilan, saya kira Pak Gubernur ini selama 5 tahun. Ya. Kalau zaman yang dulu kan 10 tahun, dia dapatkan 60. Berarti Pak Gubernur ini sudah mencapai apa program juga yang dilaksanakan oleh gubernur sebelumnya. Artinya apa yang dilakukan Pak Gubernur hari ini sudah tercapai, sudah progres. Kendati pun ada beberapa yang belum selesai. Ya, itu kan semuanya itu kan kita tuangkan ke dalam RPJM. Akan rencana. Namanya juga 5 tahunan kan pasti ada batasannya. Makanya kita juga tidak bisa kita langsung targetkan sampai 100 kan tidak juga karena pasti ada batasan-batasannya. Bisa disampaikan ke pemirsa, kenapa sih tidak sekalian diselesaikan semua itu? Apa sih hambatannya? Supaya teman-teman ini bisa paham seperti apa? Kita menghitung di dalam RPJM kita itu kan kita sesuaikan juga dengan tren kita sebelumnya. Tren kita sebelumnya setiap tahunnya itu kita menganggarkan sekian kan begitu. Enggak bisa sekaligus. Oh ya sekarang itu anggarannya sekian, kemudian tahun depan kita harus karena kali dalam RPJMD itu kan RPJM itu kan kita juga membagi ke pasar itu bukan hanya di sektor bina marga dan sumber daya air, tetapi banyak sektor lain yang mana dalam rangka bagaimana memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Seperti itu barangkali. Oke, sudah terjawab itu. Intinya Gubernur Sulawesi Tenggara sudah membangun jalan, kendati pun persentasinya 84 sekian persen. Itu sudah mencapai, kalau kita katakan pencapaian keberhasilan itu sudah mencapai. Kalau bicara statistikal kita sampai 87. Ya, kalau bicara statistikal itu sudah mencapai. Selanjutnya Pak Gubernur juga sudah melakukan intervensi kepada kewenangan-kewenangan kabupaten kota yang tidak dilaksanakan dan kita sudah laksanakan. Artinya itu lebih dari pencapaian yang kita target yang kita rencanakan. DPJMD lebih dari target yang kita rencanakan. Oke, Pak, ini ada kan isu sudah beberapa tahun terkait jalan Toronipa. Banyak. Yang terakhir ini Pak Endang, Ketua Partai Demokrat, menyuarakan terkait di HUT Sultra itu bahwa untuk apa sih kita membangun jalan Toronipa itu? Kemudian dari dana apa sih kita bangun jalan Toronipa? Karena itu tumpang tindih. Kemudian juga Pak Ridwan Bae juga pertanyakan itu. Saya melihat ini untuk memberikan literasi kepada masyarakat. Jangan sampai masyarakat berpikir bahwa jalan Toronipa ini diambil sebagian dari dana pusat yang dipinjam dan juga sebagian dari dana APBD. Mungkin bisa diberikan klarifikasi. Sebelumnya saya perlu sampaikan juga pentingnya itu jalan Kendari Toronipa. Karena memang program untuk pembangunan jalan Kendari Toronipa itu tujuan berikutnya adalah pengembangan pariwisata poros Kendari ke Toronipa. Itu jadi bukan melulu hanya kaitannya dengan pembangunan jalan. Kaitannya dengan pembangunan jalan itu kalau tumpang tindihnya tidak, karena memang enggak mungkin lah kalau tumpang. Memang ada sebagian dana APBD situ. Kalau di awal itu ada sekitar 140-an itu yang periode 140 miliar itu dari APBD. Setelah apa yang dibangun itu di APBD? Jalan sekitar 3,1 di jalan Toronipa itu. Ya, 3. Tidak tumpang tindih kan? Tidak. Tidak
menyalahi dari aturan-aturan Oh enggak, lain. pasti kita kerjakan sesuai dengan aturan. Nah, setelah itu yang tahap pertama selesai, kemudian kita lanjut dengan yang tahap kedua, itu yang sisanya panjangnya dari Kendari Toronipa itu kan sekitar 14 kilo, 4 kilo lebih itu. Nah, yang 3 lebih itu tadi dari APBD, berikutnya baru kita kerjakan dari anggaran yang pinjaman dari PT SMI, Sarana Multi Infrastruktur. Kita mungkin cerita terkait ya, kalau jalan sudah paham ya, kita sudah paham jalan ini. Orang kan berpikir bahwa ngapain kita bikin jalan. Kalau saya melihat dari sektor estetika ya Pak, saya kira dengan membuat jalan baru itu akan memberikan warna kemodernan dari Kota Kendari. Ya. Kemudian kedua, bahwa dengan jalan yang dibuat Jalan Toronipa itu untuk seperti dikatakan Pak Abu tadi ya, bukan saja hanya untuk akses jalan, tapi juga ini untuk akses ekonomi. Betul. Akses pariwisata dan seterusnya. Nah menariknya, jika kemudian ini menjadi program selanjutnya oleh Bapak Gubernur selanjutnya, bahwa kenapa sih tidak dipikirkan bahwa di sana jadi destinasi dan diagendakan untuk pembangunan bandara internasional yang bisa menjadi ya terpisah dengan bandara Halu Oleo. Ini kan ke depan, kalau itu yang terjadi, ini tanggapan Bapak, kalau ini yang terjadi, kemungkinan jalan tadinya yang hanya dibiayai oleh pemerintah terus, kemudian dia maintenance pemerintah, ini bisa menjadi sumber PAD, kalau itu sudah menjadi mungkin jadi tol seperti tol yang ada di juga memudahkan orang dalam penerbangan dan seterusnya. Tanggapan Bapak gimana? Kalau yang kaitannya dengan bandara itu memang bukan ilmu kami. Kita perhubungan. Tapi kalau ke depan seperti itu tidak bisa memberikan. Tapi kalau ke depan seperti itu saya kira. Tapi kalau yang kaitannya dengan pembangunan jalan itu sekarang pun masyarakat itu sudah terutama yang sekitar situ itu merasa senang. Dan banyak harga tanah sudah mahal. Betul, harga tanahnya yang tadinya tidak laku kan, tidak akan dilirik. Kemudian usaha masyarakat juga tumbuh di situ. Nah, sekarang kalau tadi yang kaitannya dengan kedepannya, ya mudah-mudahan ke depan itu tidak hanya ekonomi yang kecil-kecil, tapi justru yang agak besar-besar. Mungkin di sana ada tumbuh perhotelan atau convention center, kemudian ada yang wisatanya itu dibuat yang lebih modern, itu kan pasti efeknya itu jauh lebih besar. Artinya bahwa jalan yang dibangun itu bukan, kan ada isu bahwa jalan itu untuk mempermudah akses ke vilanya Pak Gubernur, itu kan hanya hoax itu. Oh ya, itu kan pandangan orang. Karena bayangin ya, taruhlah, kita tidak lihat data statistik, tapi taruhlah 1.000 misalkan masyarakat Toronipa, Pak Gubernur cuma 4 orang. Apakah kita harus presentasikan bahwa kebutuhannya Pak Gubernur hanya 4 orang di situ? Ya istrinya, anaknya dan beliau sendiri. Sementara ada sekitar 1.000 masyarakat situ yang membutuhkan jalan itu. Saya kira kalau bicara statistikal, ini terlalu prematur kalau kita katakan bahwa Pak Gubernur membangun itu hanya kepentingannya. Tapi ini untuk kepentingan masyarakat luar yang datang berwisata, memudahkan kan dibanding sebelumnya ya. Bagaimana Pak? Kalau saya justru pandangannya bukan hanya masyarakat sekitar situ, lebih luas. Orang luar lagi. Orang luar yang berwisata, yang justru orang luar, bukan hanya yang luar yang maksudnya ya di sekitar Kendari, tapi juga dari luar Sulawesi Tenggara. Artinya persentase kalau kita katakan 1.000 atau 100 setiap 50 orang setiap hari datang di sana, itu kan akan kita boleh sekarang kalau itu kita anggap sebuah analisis statistikal, kita menolak itu orang mengatakan bahwa kepentingan gubernur, karena gubernur cuma sendiri. Sementara yang butuhkan ini bahkan saya katakan ribuan orang, betul tidak Bapak? Lebih lah. Artinya dengan begitu bahwa kita bisa katakan kepada masyarakat Sulawesi Tenggara bahwa isu itu janganlah dipercaya karena itu enggak benar. Karena Bapak Gubernur membangun itu bukan untuk kebutuhan pribadinya, tapi untuk kebutuhan kemaslahatan masyarakat Toronipa, masyarakat Sulawesi Tenggara, masyarakat Kota Kendari, dan masyarakat pada umumnya datang ke Kendari. Setuju Bapak? Kalau kita lihat itu yang simpel saja lah. Kalau kita lihat hari Sabtu, hari Minggu tuh full di sana itu, dan itu ribuan orang di sana. Coba bayangin kalau zaman dulu susahnya orangnya. Kalau dulu itu kita dari Kendari sampai ke sana itu 1 jaman lebih. 1 jaman. Sekarang itu tidak sampai 15 menit sudah sampai itu. Oke Pak. Nah pertanyaannya, ini kan orang tanya lo kita utang. Kenapa kita harus utang? Jangan sampai kita sempat bayar. Misalnya diberi penjelasan bahwa ya silakan. Gini, sebetulnya sebelum kita mengajukan pinjaman itu ada studinya. Itu kita dahului dengan studi feasibility study atau kelayakan, studi kelayakan. Di dalam studi kelayakan itu kita lihat masalah lingkungannya, kita lihat masalah
ekonomi keuangannya, kemudian kaitannya dengan teknisnya itu semuanya dilihat. Nah, dari hasil visibility study itu dinyatakan bahwa layak untuk dibangun dengan dan mampu kita akan kembalikan. Mampu kita. Itu harus dihitung. Kalau itu bicara, kan ada ya. Bicara kemampuan kan, jika gubernur ini, kan orang bilang isu bahwa gubernur akan memberikan utang kepada gubernur sebelumnya. Saya kira tidak. Insya Allah tidak. Karena hanya sampai di RPJM-nya Bapak Gubernur. Betul. Bahkan mungkin kalau tidak salah itu utang itu harus selesai sampai sampai 2025. Ya, betul. Artinya 2025 kan baru gubernur baru. Betul. Kalau transisi ini PJ ini masih menjalankan RPJMD Gubernur Animasi, karena dia nggak mungkin bikin RPJMD. Istilahnya ada RPJM transisi. Tapi tetap dia mengacu kepada RPJMD baru. Ya, RPJ lama, bukan membangun. Jadi saya kira tidak ada masalah ya pemirsa. Tidak akan Pak Gubernur membangun ini tidak akan meninggalkan utang, karena ini akan selesai setelah masa gubernur dan transisi gubernur. Oke, saya kira panjang kita mau cerita terkait ini Pak. Hanya karena waktu kita ada 2 lagi pertanyaan Pak. Terkait jalan di Butur, itu kan isu bahwa gubernur tidak menepati untuk membangun jalan di Butur. Gimana sih ceritanya itu Pak? Butur, gini, kalau dari data kita saat ini memang kondisi jalan yang persentase kerusakannya itu paling besar itu ada di Butur, dan itu menjadi concern kita. Beberapa tahun terakhir itu anggaran paling besar untuk pembangunan jalan, untuk perbaikan jalan itu rehabilitasi itu adanya di Butur. Ada di Butur. Berapa kilometer? Kalau kilometernya saya tidak hafal kilometernya, tapi relatif panjang di sana. Dan kerusakannya memang agak parah dan anggaran, makanya kita fokus untuk DAK, dana alokasi khusus itu banyak di Butur Utara. Oh gitu. Ya. Pertanyaan saya, apakah di situ setelah gubernur bisa selesai? Kalau selesai 100% enggak. Minimal berapa persentase bisa selesai? Kalau persentasenya saya juga belum. Bisa 85%. Harus dilihat statistiknya di data sekarang kita. Akurasinya sekarang berapa persen? Datanya saya tidak harus saya buka data kalau persen-persennya begitu. Artinya kan bisa menggambarkan, Bapak bisa gambarkan seperti apa? Ini mulai dari tahun lalu itu DAK itu kita fokus di sana. Kemudian tahun ini DAK itu 3 paket ada di sana. Dan kalau namanya dana alokasi khusus itu anggarannya besar-besar. Ya. Maksud saya kalau Pak Abu sekarang ya kita kasar aja lah, persentase untuk pembangunan jalan itu sudah berapa persen di sana? Kasar aja lah kita. Ada. Saya harus bisa sampai 70%. Sampai nanti saya salah sebut karena ini sebetulnya yang punya data realnya teman-teman di Bina Marga gitu. Yang pasti bahwa ada progres di sana. Jauh sana. Ya, besar. Nah, kan kalau bicara persentase Pak ya, saya kan bicara persentase keberhasilan. Keberhasilan dalam konteks persentase 60% itu sudah dikatakan berhasil. Di bawah 60% itu baru dikatakan itu masih perlu ada perbaikan atau perlu ada evaluasi. Apakah sudah mencapai 60%? Berarti berhasil. Karena ya kita mencapai titik sempurna kan tidak mungkin. Karena perlu diingat pada saat pembangunan jalan itu kita ada 3 tahun tertimpa oleh masalah COVID. Kemudian kita ditambah lagi dengan inflasi. Tetapi dengan Bapak Gubernur ini saya kira adanya inflasi, adanya COVID, kita tetap membangun di sana ya. Membangun. Saya kira ya oke. Saya kira terkait jalan Butur ini tidak ada masalah bagi kita. Insya Allah bukan lagi masalah ketika gubernur baru ya, bahwa itu jalan sudah bisa selesai sampai 90%. Kondisinya tidak seperti 2 tahun yang lalu yang cukup parah. Ya, yang cukup parah, ada viral, ada menarik bis itu. Tapi kan bukan Pak Gubernur tidak peduli pada saat itu. Memang bukan masalah Pak Gubernur tidak membangun, hanya karena memang ada secara teknis kemarin. Oh iya, secara teknis bisa dijelaskan. Jalannya betul. Saya jelaskan itu. Memang di sana ada bagian tertentu itu yang kondisi lapisan tanahnya itu tidak bisa langsung kita timbun. Makanya pada yang tahun yang lalu itu kita harus gali dulu. Kita gali, kemudian kita kasih membran, kemudian kita masukkan sirtu, baru kita padatkan. Baru setelah itu kondisinya sudah supaya dikerjakan stabil, tidak berulang-ulang kan? Baru di atasnya dilapis. Itu karena
di sana itu kan hutan. Hutan itu kalau ada air merembes dari akhirnya itu basah terus. Itu mungkin harapan Bapak Gubernur seperti itu dan tujuan Bapak Gubernur seperti itu bahwa mari kita bangun kualitasnya dicapai kan. Saya kira persoalan di Butur itu ya kemarin memang 2 tahun belakangan ya terakhir kemarin itu memang jalan masih rusak, tetapi bukan karena Pak Gubernur tidak membangun, tetapi memang pasal teknis, tetapi kemudian sekarang sudah terselesaikan dalam proses dan itu bukan Pak Gubernur tidak menjanjikan, tidak menepati janji, tapi Pak Gubernur sudah menepati janji. Oke. Yang terakhir, jalan di Lalembu. Ini seminggu terakhir serang ya. Saya lihat itu ada beberapa podcast ya, salah satunya Pak Ketua Demokrat, ya Pak Endang. Bahkan ada beberapa slide tanda tangan Pak Gubernur bahwa ditepati janji. Bisa diklarifikasi nih Pak, apakah betul Pak Gubernur tidak tepati janji membangun Lalembu? Saya cek dulu yang kaitannya dengan Lalembu. Saya kira datanya cocoklah dengan data-data kita. Di sana itu panjangnya 26,2 kilo. Ya, 26 Itu dari 26 kilo itu berapa yang sudah dibangun? Yang sudah zamannya Pak Ali Masih itu 11 kilo. 11 kilo. Ya. Kemudian yang 15,2 itu masih pengerasan. Sudah dikerjakan kan? Itu dalam kondisi sekarang. Pengerasan sementara. Kemudian memang ada sekitar 2 kiloan yang relatif parah lah. Belum tersentuh. Bukan tersentuh, namanya jalan itu dilewati kan kadang degradasi, turun kualitasnya. Artinya sudah pernah tersentuh tapi karena jalannya agak sering dilewati jadi agak turun. Betul, itu kan sekarang itu berapa kilo tuh? Data kita sama lah. Berapa kilo? 2 kilo ya? Sekitar 2 kiloan. 2 kilo. Sebetulnya 2 tahun yang lalu itu sudah pernah kita anggarkan untuk ruas yang di situ. Itu kan masuknya ruas batas Koltim ke Lapoa. Cuman pada saat itu karena kontraktornya tidak mampu menyelesaikan, itu kemudian baru sampai di bis A harus kita putus, terpaksa kita putus. Tapi pada tahun ini itu sudah dianggarkan lagi. Dan ini masih dalam proses pengadaan. Berarti dong bukan berarti Pak Gubernur tidak menepati janji itu. Ada. Pertanyaan saya, ini kan Lalembu ini sebelum Pak Gubernur memang 26,32 kilo ini bermasalah. Setelah Pak Gubernur apakah sudah intervensi sebesar 11 kilo Pak Gubernur sendiri atau sebelumnya? Ini kan namanya jalan itu setiap pimpinan kan pasti. Iya, maksud saya Lalembu kan. Lalembu ini kan 26 kilo sekian. Adakah intervensi sebelum Pak Gubernur Ali Masih? Ada juga yang berapa kilo? Kalau kiloannya saya tidak bisa. Tidak yang untuk masanya Pak Gubernur ada juga. Kemudian yang akan kita lakukan sekarang itu juga ada. Ya, masanya Pak Ali Masih berapa kilometer? Kalau soal kilometernya saya sendiri nggak bisa pastikan berapa kilometernya. Berarti pertama bahwa isu Lalembu itu rusak parah, saya kira tidak seperti itu. Cuma sekitar 2 km yang belum terselesaikan. Ada memang yang tetapi sama datanya sama dengan kita karena kita selalu update itu setiap tahun ada. 11 km sudah teraspal, 15,2 km itu berupa pengerasan yang dikerjakan oleh Pak Gubernur. Iya. Kemudian 2 km ini yang memang sudah pernah disentuh oleh Bapak Gubernur, tetapi karena mungkin kejadiannya hujan, kemudian jalannya agak gendut, jadi rusak. Pertanyaan saya bahwa apa yang disampaikan bahwa Bapak Gubernur tidak tepati janji, saya kira sudah tepati janji. Hanya belum maksimal, belum seluruhnya dilaksanakan karena ada faktor faktor teknis di luar dari kemampuan maupun di luar dari dugaan-dugaannya. Ya, faktornya macam-macam, tapi saya kira Pak Gubernur memikirkan itu. Buktinya kan pada tahun ini juga dianggarkan. Kalau faktor kondisi lapangan ada hambatan itu bukan karena faktor Gubernur. Iya. Misalkan kontraktornya tidak menjalankan di ADN dan satu itu kan bukan kewenangan Gubernur, ya betul tidak? Betul. Bukan langsung disalahkan Pak Gubernur, itu ya secara teknis ada di dinas sumber daya alam, sumber daya air ya. Jadi bukan Pak Gubernur. Pak Gubernur sudah menepati janji, anggarkan begini, tapi kemudian tidak terselesaikan karena ada beberapa pelaku yang menjadi kontraktor atau apa yang tidak menyelesaikan pekerjaan dan jadi hambatan, bukan karena Pak Gubernur. Pertanyaan saya, apakah Pak Gubernur mengintervensi? Sama sekali tidak kan? Tidak. Sama sekali tidak. Saya kira jelas pemirsa, saya kira semua dilaksanakan. Kalau ada hambatan-hambatan itu bukan karena persoalan Bapak Gubernur yang mengintervensi, tetapi hambatan itu apakah masalah faktor alam,
faktor bencana seperti kemarin COVID-19 dan inflasi, dan kemudian faktor eksternal pelaku-pelaku di lapangan yang tidak konsekuen dalam menjalankan tugas, sehingga dilakukan penalti, dilakukan adendum dan lain sebagainya. Saya kira begitu, Pak. Ya. Oke, satu pertanyaan saya. Di mata Bapak sebagai PLH selama setahun dan selama sekretaris dinas selama beberapa tahun di pemerintahan Pak Limasi dan Lukman, apa yang Anda dapat memberikan, boleh sedikit kesan-kesan bagaimana sih sosok keduanya ini? Gini, saya merasakan ini kan pimpinan kami gitu kan, Halimasi Lukman Abu Nawas, sesuai dengan mutunya dalam pembangunan kita, dan pembangunannya yang selama ini didengung-dengungkan kan semuanya berhasil. Ada program prioritas yang diprioritaskan Pak Gubernur, ada jalan selesai, kemudian rumah sakit juga selesai, perpustakaan internasional juga selesai. Belum lagi kalau yang kaitannya dengan dinas kami, itu jalan yang dibangun itu kan tersebar itu. Nah, itu persisnya sudah 80% sudah sampai. Itu saya kira ini kan keuntungan bagi masyarakat Sulawesi Tenggara. Namanya juga Sulawesi Tenggara itu luas, mungkin ada yang sudah selesai, ada juga yang masih belum. Saya kira itu kan tahapan-tahapan yang perlu. Dan sebagai birokrat, Anda meyakini bahwa Aman berhasil membangun Sultra? Aman setuju? Berhasil, ya. Aman berhasil membangun Sultra. Bapak Ibu, mohon maaf Pak Abu, waktu kita sebetulnya ingin sekali saya panjang bercerita terkait ini, tetapi karena kita dibatasi waktu kita cuma 30 menit, kalau terlalu panjang juga kurang enak ditonton. Baik pemirsa, Bincang Sultra, kita dapat simpulkan bahwa apa yang disampaikan orang terkait siapapun, terkait bahwa Pak Gubernur tidak membangun Sultra, tidak menepati janji, itu hanyalah isu belaka, isu yang tidak didasarkan data yang sebenarnya sesuai dengan apa yang telah kita bincangkan dengan penanggung jawab di jalan-jalan di Sulawesi Tenggara, bahwa Pak Gubernur sudah membangun, menepati janji kurang lebih 85%. Jika kita bicara keberhasilan bahwa 85% itu angka keberhasilan, ya 65% itu angka keberhasilan, berapa guru lebih dari itu sudah mencapai melakukan intervensi untuk pembangunan Sulawesi Tenggara di bidang jalan. Bahkan lebih tak kalah menariknya, Bapak Gubernur juga sudah mengintervensi, membangun jalan yang bukan kewenangan beliau, tapi itu kewenangan kabupaten. Betul. Ya, yang tersebar di beberapa kabupaten. Intinya, jangan percaya hoax, jangan percaya isu, percaya pada Bincang Sultra, karena kita menyajikan yang menarik, yang isu, data-data yang valid. Untuk membuktikannya, mari kita berkunjung ke Dinas Bina Marga Sumber Daya Air, karena dia akan menyajikan data kepada kita, dia akan memberikan data kita, jangan percaya kepada khusus. Terima kasih pemirsa, cukup panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video Mandala undur diri.